Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku. Masih semangat kan jualan online-nya? Harus selalu semangat. Karena dimana ada peluang cuan, kita harus terus gaspol supaya kita bisa mencapai target sesuai dengan keinginan kita. Hari ini aku mau ajakin sharing teman-teman berkaitan dengan jualan online. Menurut kalian, sekarang ini jualan online lagi susah atau lagi mudah sih? Ya tentu lagi mudah ya, karena sebuah kata positif itu akan menjadi motivasi kita. Kalau kita bisa kita harus mampu menjalani setiap perjalanan ini atau setiap usaha kita ini. Jadi dengan bahasa atau dengan jawaban yang positif itu menjadi motivasi terbesar kita untuk bisa kita capai kesuksesan kita ini. Di video aku kali ini aku mau bahas tentang berjualan menggunakan Facebook Marketplace versi terbaru. Simak terus video aku sampai selesai, jangan di skip-skip supaya informasi ini bisa tersampaikan secara keseluruhan dan menjadi solusi untuk teman-teman semua. Balik lagi ke jualan menggunakan Facebook Marketplace. Seiring dengan berkembangnya zaman atau dengan seiring terus berjalannya waktu, fitur Facebook Marketplace ini nggak ada ketinggalan zamannya ya. Malah makin hari sekarang ini banyak banget pengguna dari Facebook itu sendiri. Karena mereka pada mencari cuan dengan menjadi kreator di Facebook Pro. Nah, makanya ini menjadi peluang banget atau menjadi peluang terbesar kita yang jualan menggunakan Facebook Marketplace, di mana ketika pengguna Facebook itu banyak, maka penjualan di Facebook kita pun atau di Marketplace Facebook kita pun akan meningkat. Wah, enak banget kan? Nah, kita nggak bisa memungkiri ya, kita mau jualan pakai marketplace apapun itu nggak apa-apa, kita jalani aja. Tapi sekarang ini kita fokusnya ke Facebook Marketplace terlebih dahulu ya. Nah, Facebook Marketplace itu juga peluang jualan kita. Walaupun kayaknya emang jadul banget ya, apalagi sekarang ini banyak banget pengguna dari Facebook ini para emak-emak. Tapi kalian tahu nggak sih, para emak-emak ini keren-keren banget ya. Selain itu mereka juga bakalan tertarik kalau kita menawarkan jualan kita di Facebook Marketplace itu. Karena dia menggunakan Facebook, nah itu menjadi peluang kita. Dia pasti ketika memiliki keinginan apa, nggak jarang juga mereka juga scroll marketplace. Nah di saat itu ketika postingan atau iklan kita muncul, mereka bisa klik produk yang kita jual tersebut. Bahkan kalau kita misalnya berteman dengan mereka atau mengikuti beranda mereka, postingan jualan kita di Facebook Marketplace itu bakalan tampil di mereka. Nah ini menjadi dampak positif banget untuk kita para penjual di marketplace Facebook ini kan. Jadi di mana ada peluang, di situ adalah kesempatan kita mencari cuan sebanyak-banyaknya. Apapun marketplace-nya, kita tetap semangat untuk jualannya, gitu kan? Jadi pada intinya apa sih niat kita jualan? Yang penting ada cuan gitu kan. Jadi mau jualan pakai marketplace apa aja, kita tetap gaspol, yang penting dapat keuntungan. Nah kuncinya dari semua perkataan aku itu, yang penting kalian mau tekun. Jadi kalau kalian mau jualan pakai marketplace apapun, kuncinya adalah tekun. Kalau kalian nggak tekun, kalian nggak konsisten,
ya gitu kan dapetnya ya segitu-gitu aja. Makanya kalau kalian mau dapetin penghasilan yang luar biasa sesuai dengan target kalian, nah kalian adalah harus konsisten dan tekun untuk jalani suatu usaha tersebut. Dan pastinya kalian harus bisa membaca peluang usahanya. Jadi kalian bisa menjual produk sesuai dengan apa sih sekarang ini yang diinginin mereka. Nah, apa sih yang dibutuhin mereka? Nah, kalau misalnya itu sesuai dengan jalur penjualan kalian, itu nggak apa-apa, kita gaspol aja gitu kan. Tapi kalau kalian sudah punya produk sendiri yang kalian jual di Facebook Marketplace atau di marketplace manapun, nah kalian juga harus tekuni produk yang kalian jual itu dengan mengunggulkan kualitasnya. Tentunya kalian harus menguasai produk yang kalian jual tersebut. Nah sebenarnya sekarang ini apa sih versi terbaru dari Facebook Marketplace yang sekarang ini? Nah perlu kalian tahu, ini menurut atau berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Jadi sekarang ini aku nggak banyak posting di Facebook Marketplace, soalnya untuk produk yang aku jual itu merupakan produk yang sangat rawan banget kena pelanggaran. Makanya aku nggak posting lagi ya. Tapi untuk kalian yang mungkin produk yang kalian jual itu nggak terlalu rawan banget, ya nggak apa-apa kalian posting. Tapi postingnya sekarang ini nggak bisa banyak-banyak ya. Sehari itu hanya bisa kita posting 3 kali aja supaya marketplace kalian itu aman dari banned kan. Nah ini karena Facebook aku sudah banyak postingan. Nah di sini kalau misalnya Facebook Marketplace kalian itu sudah banyak postingan jualannya, tentunya yang pertama kalian lakukan adalah membersihkan tawaran-tawaran yang sudah kalian buat. Caranya gimana? Hapus semua? Enggak perlu kalian hapus. Jadi kalian harus pilih-pilih mana produk-produk yang sudah enggak dijual lagi. Nah itu kalian tandai aja sebagai terjual. Kemudian yang kedua, sisakan tawaran-tawaran yang banyak kliknya, karena suatu saat tawaran itu bakalan naik lagi dengan ditawarkan ulang atau tawarkan kembali produk itu. Nah jadi untuk tawaran yang banyak kliknya itu dibiarin aja. Nah kita hapus atau kita bersihkan untuk tawaran yang gak ada kliknya sama sekali. Kemudian yang ketiga, itu jadi kita nggak perlu buat tawaran yang baru ya. Yang ketiga ini, tadi kan sudah kita hapus tawaran yang nggak ada kliknya ya. Nah kita perbarui lagi dengan cara kita tawarkan, kita edit gambarnya dengan gambar yang terbaru, dengan versi yang terbaru, dan tentunya judulnya kita ganti dengan yang terbaru, dengan promo-promo yang terbaru. Kemudian kita naikkan dengan lokasi yang berbeda, boleh dengan lokasi yang sama juga boleh. Nah cobalah kalian lakukan dengan cara 3 ini supaya tawaran di Facebook Marketplace kalian itu lancar dan enggak kena pelanggaran. Jadi kalau semisalnya marketplace Facebook kalian itu merupakan marketplace yang baru, belum pernah atau masih fresh banget, enggak ada sama sekali tawarannya, nah itu kalian bisa buat tawaran atau buat postingan baru ya. Nah kalau kalian buat postingan itu jangan terlalu sering. Kalau misalnya produk yang kalian jual merupakan produk elektronik atau layanan, nah itu kalian harus hati-hati karena di situ rawan banget pelanggaran. Jadi kalian buat postingannya misalnya pagi 1, nanti siang 1 lagi, kemudian nanti sore buat lagi 1. Jadi dalam 1 hari itu kita buat postingan 3 aja maksimal itu udahan ya. Soalnya ini berdasarkan pengalaman aku lagi ya. Aku pakai marketplace yang baru. Itu Facebooknya bukan Facebook baru ya. Jadi hanya marketplace-nya aja baru digunakan. Nah, aku buat postingannya lebih dari 3. Itu udah kena pelanggaran. Jadi tawaran yang kita buat itu kena pelanggaran. Nah sebaiknya pelanggaran itu kita segera hapus. Nah kita tunggu dulu, kita redem dulu sampai besok kita baru buat postingan lagi. Jadi untuk produk yang rawan
kita buat postingannya jangan terlalu sering karena nanti akan berpengaruh ke marketplace kita. Jadi inilah pentingnya ketika kita jualan menggunakan marketplace Facebook. Jadi kita harus punya akun Facebook yang banyak. Jadi ketika Facebook Marketplace atau Facebook kita yang lama ini masa ramenya itu udah habis, nah kita bisa memperbarui dengan akun-akun kita yang baru ini. Makanya akun cadangan ini akan rame suatu saat nanti akan kita gunakan di hari ketika Facebook Marketplace kita yang lama ini udah habis masa ramenya. Karena Marketplace Facebook itu memiliki masa sendiri, makanya kita itu butuh akun Facebook yang banyak ketika kita berjualan menggunakan Facebook Marketplace ini. Oke, video aku kali ini udah dulu ya. Sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube aku supaya aku tambah semangat lagi untuk berjualan online-nya atau berbagi informasi seputaran jualan online. Caranya gampang banget dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.